Materi kita pada kali ini perkembangan manusia pada dimensi pengetahuan. Perkembangan manusia pada dimensi pengetahuan. Untuk introduction-nya bahwa menurut Kamte perkembangan manusia berlangsung dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahap teologis. Yang kedua, tahap metafisik. Teologis, metafisik, ya. Yang ketiga, tahap positif. Ini mengarah ke sosial nantinya. Kita urai nanti yang ini ya, teologi. Ya, atau nih sosial. Jadi menurut Kamte itu filsuf dari negara Prancis, Auguste Comte. Jadi yang hidup di abad 19 setelah revolusi Prancis. Kamte menerima dan mengalami secara langsung akibat-akibat negatif revolusi Prancis itu ya, di revolusi itu, sehingga pengalaman pahit yang dia lalui dialaminya secara langsung bersama bangsanya. Dan Kamte bukanlah orang yang menyukai hal-hal yang berbau matematika, tetapi lebih care pada masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Sehingga kita coba urai untuk 3 tahapan ini dalam perkembangan. Yang pertama, tahapan teologis. Pada tahap teologis ini, manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Jadi mempercayai bahwa gejala-gejala alam yang terjadi ini ada yang menggerakkan. Kuasa-kuasa ini dianggap sebagai makhluk yang memiliki rasio dan kehendak seperti manusia. Tetapi orang percaya bahwa mereka berada pada tingkat lebih tinggi daripada makhluk-makhluk selain insani. Jadi tahapan teologi ini kan yakin, percaya bahwa di belakang alam semesta ini ada yang menggerakkan kita selain manusia. Sehingga peradaban pada saat itu berangkat dari keyakinan, dari kepercayaan, mereka selalu itbaknya ke sana. Kamu sakit, atau ada kejadian apa, guntur, ada kejadian gunung meletus, ada kejadian gempa bumi, ada kejadian banjir bandang. Ini diyakini bahwa di belakang kejadian-kejadian itu ada yang menggerakkan selain manusia. Nah, pada taraf pemikiran ini terdapat lagi 3 tahapan di teologi ini ya. Yang pertama, tahap paling bersahaja atau primitif, di mana orang menganggap bahwa segala benda berjiwa. Segala benda itu berjiwa. Ini yang dijuluki ketika era kolonial Belanda sebagai animisme. Animisme, dia percaya. Yang kedua, tahapan kedua ya. Berarti 2 ini. Tahapan ketika orang menurunkan kelompok atau hal-hal tertentu di mana seluruhnya diturunkan pada suatu kekuatan adikodrati yang melatar belakanginya. Jadi tiap tahapan gejala-gejala itu memiliki dewa sendiri-sendiri di belakangnya. Ono dewa-dewa nih.
atau biasanya kalau dewa itu disebut politeisme. Gejala-gejala suci dapat disebut dewa-dewa, dan dewa-dewa ini dapat diatur dalam suatu sistem sehingga menjadi politeisme dengan spesialisasi. Jadi contohnya ada dewa Ra, ada dewa api, ada dewa matahari, ada dewa lautan, ada dewa angin, atau ada spesialisnya. Ada dewa bumi, ada dewa jodoh lah, spesialis seperti itu. Nah ini memang perkembangan manusia sesuai dengan ilmu pengetahuannya itu memang dulunya ini pada tahapan teologi, percaya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah tahapan tertinggi, di mana pada tahapan ini orang mengganti dewa yang bermacam-macam itu dengan satu tokoh tertinggi, yaitu dalam monoteisme atau bisa disebut esa, tunggal. Singkatnya, pada tahap ini manusia mengarahkan pandangannya kepada hakikat yang batiniah di dalam kolbu sini. Mereka di sini manusia percaya kepada kemungkinan adanya sesuatu yang mutlak. Di balik setiap kejadian tersirat adanya maksud tertentu. Nah, teologi ini ternyata kan masih dibagi tiga tadi toh. Pertama, dia percaya bahwa semua itu punya roh. Animisme, benda ini ada rohnya. Turun lagi, mereka ada spesialisasinya, yang menggerakkan lautan, dewa laut, yang menggerakkan bumi, dewa bumi, yang menggerakkan petir, dewa halilintar, yang memisahkan orang, panah asmara. Itu ada dewa apa itu? Dewa cinta, ada yang keberuntungan, Dewi Fortuna, ada macam-macam. Dan puncak piramid yang ketiga ini, yang puncak pertama ya, itu keyakinan manusia mengarah kepada monoteisme. Jadi menganggap segala sesuatu ini ada yang berada, tapi terfokus pada satu, mutlak pada satu, kepada hakikat batiniah di sini. Ini belum bicara Tuhan Sang Pencipta loh ini. Ini keyakinan secara teologi. Sehingga perkembangan pengetahuan itu tidak ujuk-ujuk dia secara teologi langsung meyakini. Keyakinan itu juga berkembang dari percaya 1, 2, 3, 4 tadi ya gitu. Tapi ini ada 3. Ini terkait dengan teologi. Kemudian di pembahasan yang kedua ini metafisik. Apa metafisik itu? Metafisik juga disebut sebagai tahapan transisi dari pemikirannya Kamta tadi. Sebenarnya tahapan ini hanya merupakan varian dari cara berpikir teologis. Karena di dalam tahap ini dewa-dewa hanya diganti dengan kekuatan-kekuatan abstrak, dengan pengertian atau dengan benda-benda lahiriah yang kemudian dipersatukan dalam sesuatu yang bersifat umum, disebut dengan alam semesta, kejadian-kejadian alam semesta. Terjemahan metafisik ini, monoteisme itu misalnya terdapat dalam pendapat bahwa semua kekuatan kosmik dapat disimpulkan dalam konsep alam sebagai asal mula semua gejala-gejala. Sehingga metafisik ini mempertebal atau mewujudkan dari sebuah keyakinan, dari sebuah teologi tadi. Jadi contoh,
kelistrikan itu nampak apa tidak? Kita percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita percaya, loh, mana wujudnya nggak ada. Tetapi berangkat dari keyakinan tadi itu, seperti yang kita urai pertama, ada kekuatan di belakangnya. Bisa jadi animisme atau apa semacamnya ya. Nah, untuk yang metafisik ini melakukan riset kajian-kajian yang berdasarkan gejala-gejala alam semesta. Penemu kelistrikan, petir ya, kelistrikan ya. Simbolnya apa listrik itu? Simbolnya apa? Mit. Petir. Ya. Kalau istilah sekarang ini kan ada di meteran itu ada apa? Di meteran itu kan ada saklar. Saklar itu apa? Ada on, off. On itu berarti ada. Off berarti tidak ada. 01. Coba kamu cari simbol di mana-mana. Selalu 01. On, off atau off, on. Ada, tidak ada. Dari pandangan teologi, kemudian secara metafisik ini diwujudkan, ternyata sesuatu yang tidak tampak itu ditangkap oleh ilmu pengetahuan ada. Kelistrikan ini nyala lah, ini kayak mati, kipas mati ya mati, AC ditombol on off mati ya mati. Coba kalau semisal ini di posisi 0, kamu pegang tidak masalah. Tapi kalau di posisinya 1, kamu pegang, iya kesetrum gue deh. Nah, ini diantaranya ya. Jadi tahap metafisik itu mewujudkan dari sebuah keyakinan melalui kajian-kajian alam semesta. Jadi orang sudah bergeser pengetahuannya, yang dulunya hanya yakin percaya, sekarang sudah diterjemahkan ke dalam ilmu pengetahuan. Contoh Thomas Alva Edison bukan apa? Kayak lampu, oh dia bisa terang. Ada penemu suhu ruangan, ada lagi penemu suhu apa ya, panas, kalornya berapa. Ada lagi penemu pesawat, ada lagi penemu gratifikasi bumi. Jadi memang ini ada hukum kausalitas, sebab akibat. Oh, ini ada tarikan gratifikasi. Ini dikaji secara keilmuan, bukan percaya. Oh, ini ada jinnya ini nanti, dewanya yang menggerakkan, ya enggak. Nah, itu ada kajian-kajian di tahap metafisik ya. Nah, kemudian di dalam tahapan ketiga, tahap positif. Pada tahap positif orang tahu bahwa tiada gunanya lagi untuk berusaha mencapai pengenalan atau pengetahuan yang mutlak, baik pengenalan teologis maupun metafisik. Ia tidak lagi mau mencari asal dan tujuan terakhir seluruh alam semesta ini, karena sudah dilalui di metafisik tadi, ya kan? Jadi atau melacak hakikat yang sejati dari segala sesuatu yang berada di belakangnya ini apa. Sekarang orang berusaha menemukan hukum-hukum kesamaan dan urutan yang terdapat pada fakta-fakta yang disajikan kepadanya. Nah, orang positif ini selalu melakukan pengamatan dia dengan memakai rasionya, dengan memakai akalnya, otaknya dipakai. Pada tahapan ini orang selalu mencari epistemnya.
epistemologinya, ya apa pengertiannya ini? Fakta-fakta yang khusus dihubungkan dengan suatu fakta yang umum. Dia melakukan kajian-kajian atau riset-riset. Dengan demikian tujuan dari tahapan yang positif ini, ya, tujuannya apa sih ini? Menyusun dan mengatur segala gejala di bawah suatu fakta yang umum. Nah, bagi Kamte tahapan ketiga, tahapan tersebut tidak hanya berlaku bagi perkembangan keilmuan. Nah, sehingga di tahapan yang positif ini berlaku bagi perkembangan rohani seluruh manusia, tetapi juga berlaku di bidang ilmu pengetahuan. Sehingga tahapan positif ini melakukan kajian-kajian kayak kalian ini, melakukan riset-riset. Sudah mengesampingkan apakah ini pohon kok nggak bisa tinggi, apa ini karena penunggunya nggak suka, apa harus dikirimi sesajen? Enggak, karena memang pupuknya telat, karena memang tanahnya nggak subur. Seperti itu maksudnya. Ini ada balita kok tidak bisa tinggi, nggak bisa berjalan, dipikir ketempelan jin. Jin yang nempel ini orangnya kerdil. Setelah kita kaji, kita riset, kita diagnosa ke dokter, dia kena stunting. Bagaimana mau tumbuh? Dia kena gizi buruk. Ya susah, gitu ya. Mungkin kena stunting katanya kena jin. Nah ini yang kacau pemikirannya. Nah ini pemahaman-pemahaman ini sampai detik ini masih berkembang di masyarakat, ya enggak? Dengan keyakinannya itu. Apakah kita kemudian menjustifikasi, oh kamu salah? Tidak bisa, boleh. Ya biarkan saja. Kita adu argumen, kita mengkampanyekan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan itu untuk semuanya. Dan kita tidak mencegah orang percaya. Semua orang itu harus yakin. Yakin ke siapa? Kepada Tuhan Sang Pencipta. Ini harus yakin, harus diyakini. Nah, ini dalam 3 tahapan ya. Kemudian positivisme dari Auguste Comte. Jadi dasar yang dibangun oleh Comte ini itu bersumber dari Saint-Simon. Jadi Comte ini mengembangkan filsafatnya itu dasarnya dia dari Saint-Simon. Adapun yang menjadi titik tolak dari pemikiran positivisme ini adalah apa yang diketahui adalah faktual dan positif. Yang fakta dan positif. Yang masih metafisik siapapun disingkirkan sama dia. Nah, sehingga mencari yang aktual saja. Itu hari ini kita sebut dengan riset atau melakukan penelitian-penelitian. Baik kamu melakukan penelitian dengan metode kuantitatif atau kualitatif, dengan pakai pendekatan baik naratif yang kuali ya, atau studi kasus, atau etnografi, atau mix method. Nah ini terserah pendekatan-pendekatan yang kamu pakai seperti apa. Nah, di sini yang dimaksud dengan positif adalah segala gejala ya, yang positif tadi ya, segala gejala yang tampak seperti adanya sebatas pengalaman-pengalaman objektif. Nah, jadi setelah fakta diperoleh, fakta-fakta tersebut diatur sedemikian rupa agar dapat memberikan semacam asumsi
atau dia membangun hipotesa-hipotesa baru. Ya, kita uji nantinya dari hipotesa ini bisa diterima apa enggak untuk kajian-kajiannya dia. Nah, sehingga nanti muncul banyak premis-premis. Apakah ini premis ya minor, yang mana yang minor, yang mana yang mayor. Itu dari hasil kajian-kajian itu. Oh, kalau disimpulkan, oh ini yang minor, oh ini yang mayor, sehingga yang mayor diambil bisa dijadikan rujukan teori untuk pengembangan riset-riset yang akan datang. Nah, sehingga kalau kita garis bawahi bahwa Auguste Comte ini masuk dalam aliran filsafat positivisme. Ini Comte. Nanti Anda bisa browsing. Comte ini siapa? Pemahamannya dia seperti apa? Dia orang sosiolog. Dapat sosiologi memang Comte ini. Tetapi kalau kamu mau mencari riset atau kajian-kajian, bisa membandingkan mana sosiologinya Ibnu Khaldun duluan mana dengan Comte. Tetapi Comte yang dapat recommended duluan. Ini sudah kita diskusikan dari perkembangan pandangan manusia pada dimensi pengetahuan. Perkembangan manusia pada dimensi pengetahuan. Jadi tadi kita mengadopsi pandangan dari Comte ya. Ada 3 tahapan itu.